Dengan uang 2 juta, apakah bisa dapat PCP yang berkualitas? Pasti bisa, Mas Bro, kalau kalian tonton video ini. Selamat datang lagi bersama saya Ledi Pakai di channel Pusat Senapan Murah yang harga senapannya murah tapi kualitasnya tidak murahan. Oke, spesial hari ini kita sudah masuk di bulan Agustus, yaitu bulan-bulan kemerdekaan Indonesia ya, yang pastinya dekorasi hari ini juga kemerdekaan karena kita merayakan kemerdekaan. Ya gitu, makanya dekornya ini rame, seperti kepala saya juga ikut rame sekarang ya. Oke, langsung aja kita bahas unitnya dulu. Ini unit di depan kita ini ada unit PCP klasik dari Efek Airgun tabung OD38. Dan kenapa kita bahas unit ini hari ini? Karena unit ini belakangan memang banyak peminatnya atau pesanannya juga banyak untuk unit Efek Airgun ini. Dan kita langsung aja bahas kenapa kok dia bisa sampai banyak peminatnya. Jadi langsung aja kita ke video utamanya ya. Let's go! Oke Mas Bro, yang pasti kenapa dia banyak peminatnya itu karena performanya sendiri. Unit PCP klasik dari Efek Airgun ini, dia memang unit yang powernya itu bisa besar. Powernya bisa besar, kita tes pun dia dapat di 1000 fps lebih gitu. Nah, tapi kalau power besar tanpa unit yang mendukung memang itu percuma. Dan di Efek Airgun unitnya mendukung untuk performa yang dengan power besar seperti itu. Dan kita bahas aja dulu untuk unitnya sendiri. Kita ambil satu saja, kalau 4 nggak bisa bawanya. Nah, poin pertama ada di beratnya ya Mas Bro. Dia ini beratnya cukup berat. Cukup berat walaupun dia PCP klasik. Mungkin ada di berapa ini? 3 kiloan, 3,5 kiloan lah ya. Enggak sih, 3,3 kilo. Langsung kita prediksi saja ya. Dan ini sekitar gitulah, 3 sampai 3,5 kiloan. Dan untuk unit PCP klasik dengan berat segitu ya mungkin memang cukup berat. Tapi poin plusnya, unit ini memiliki kestabilan yang cukup tinggi dengan unitnya yang berat dan akurasinya yang juga sudah bagus. Akurasinya juga yang sudah bagus. Jadi dia mendukung untuk kalian yang memang suka unit-unit yang berat. Kalau kadang ada yang butuh unit berat itu untuk kestabilan. Jadi ketika kalian posisi menembak gitu ya, kalau berat kan nggak terlalu terkena angin tuh, nggak terlalu goyang. Jadi kalian tinggal atur nafas kalian ketika nembak dan akurasinya pasti lebih mantap lagi walaupun kalian dalam posisi menembak yang biasa. Maksudnya nggak pakai bipod, nggak pakai tumpuan apapun seperti itu. Jadi lebih enak. Dan belum lagi ya untuk larasnya sendiri ya memang standar. Dia ada dalam bawaan pabrik dari Efek Airgun sendiri. Di sini larasnya panjang di 60 cm seperti biasa. Dan pastinya ada serombong laras, karena kalau tidak ada serombong laras itu juga ambigu ya, atau kalau larasnya nggak bagus terus nggak dipasang serombong laras, kalau larasnya nggak bagus dan nggak dipasang serombong laras itu pasti performanya juga nggak terlalu bagus, karena serombong laras ini juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu meredam getaran laras ketika kalian menembak. Jika kalian menembak, laras akan seperti ini, getar gitu ya. Nah, serombong laras dia untuk meredam getarannya biar nggak terlalu parah. Kalau nggak ada serombong laras ya pasti larasnya bisa gini, bahkan gini dengan larasnya. Nggak mungkin juga ya. Nah, seperti itu. Belum lagi unitnya ini dia punya cincin laras dan tabung. Nah, ini juga punya fungsi tersendiri. Jadi ketika kalian menembak, getarannya juga bisa teredam lagi karena di sini kalau kalian perhatikan celahnya ini mepet, jadi dia nggak ada rongga sedikit pun dan dia bisa mengunci laras biar tidak terlalu goyang seperti itu. Makanya akurasinya juga bisa dapat lebih mantap lagi karena dengan laras dan aksen tambahannya yang memang mendukung biar larasnya nggak terlalu getar
gitu. Apalagi dengan unit-unit yang power besar seperti ini yang bisa sampai di 1000 fps, itu sangat penting banget untuk menjaga kestabilan getaran larasnya. Karena kalau power besar sudah pasti getarannya itu juga besar atau recoilnya juga besar. Ketika kalian menembak pasti akan sedikit mundur gitu, kayak dang, 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 gitu. Jadi agak mundur. Nah, fungsinya memang gini. Nah, tipsnya kalau mau tes grouping dari unit ini, pastikan kalian punya ragum. Kalau nggak punya ragum ya, mentok-mentok itu benda-benda yang bisa menghambat gerak unitnya. Jadi unitnya nggak maju mundur, samping kiri gitu. Karena ketika kalian tembak pasti unitnya akan bergeser mundur. Karena ada recoilnya itu tadi dengan power yang besar. Nah, kuncinya di situ. Makanya kita kadang kalau kalian lihat tes di ragum pakai unit ini, itu kalau kalian perhatikan mejanya masih gini, geter, karena recoilnya yang besar seperti itu, powernya besar. Dan pastinya dengan power besar dia sudah dilengkapi tabung. Ini tabungnya ada di OD38 yang pasti sudah cukup besar ya, walaupun tabung itu ukuran OD masih banyak, jadi nggak cuma 38, ada yang 50 sampai 50 juga ada, tapi untuk unitnya di sini 38 dan sudah sangat cukup untuk mendukung powernya yang besar. Tapi kalau kalian bertanya apakah unitnya irit, yang pasti tidak terlalu irit dengan power yang besar, walaupun tabungnya itu di OD38. Kalau kalian pakai nembak pasti konsumsi angin yang keluar juga cukup banyak. Yang pasti kalau unit yang bertenaga besar atau powernya besar, pasti konsumsi anginnya juga butuh banyak. Nah, karena itu dia di sini didukung oleh tabung OD38 yang setidaknya borosnya itu tidak terlalu boros seperti itu. Bahkan kalau di satu tembakan dia itu pernah kita tes, dapatnya itu di berapa ya? 90 sampai 100 PSI-an di satu kali tembakannya. Jadi kalau kalian suka hunting dengan power besar, harus diperhatikan itu juga. Makanya ada unit-unit yang terkadang dia pakai regulator, ada plenumnya, dan seringnya tabung bocap seperti itu. Nah, itu menciptakan unit itu karena pilihannya itu tadi, karena kalian yang suka big game mungkin dengan power yang besar pasti butuh unit yang tidak terlalu boros. Nah, cuma minusnya ya memang harganya yang lebih mahal dengan fitur-fitur yang lebih banyak. Kalau ini kan fitur-fiturnya juga tidak banyak, tapi powernya memang besar. Ya minusnya kalian harus isi-isi terus lah kalau memang sudah mau habis seperti itu. Karena ngaruh itu mempengaruhi di akurasi. Jadi kalau kalian awal tuh udah mau zero senapan kalian, ketika kalian isi sekiranya ada di 2500 gitu ya, kalian isi 2500, kalian zero, terus kalian pakai untuk hunting dan anginnya bisa sampai di tinggal 1700 1800, nah itu pasti akurasinya akan sudah berbeda. Jadi udah nggak zero lagi seperti itu. Jadi kalian udah harus isi lagi di 2500 seperti angin awal waktu kalian zero. Jadi mempengaruhi di akurasinya juga, Mas Bro, seperti itu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan unit kalian sendiri, atau ketika kalian punya unit FX Airgun ini sendiri, pasti kalian akan lebih terbiasa dan kalian bisa menyesuaikan gaya permainan kalian ketika hunting di luar sana, seperti itu. Pasti kalian akan butuh penyesuaian juga lah. Dan pastinya unit ini kita bahas lagi di ini tengah chambernya ya. Chambernya yang pasti sudah CNC, pengerjaan rapi. Nah, kalau chamber rapi juga mempengaruhi di performa unitnya, yang dimana ketika kalian kokang gini, dia nggak seret, nggak terbata-bata atau terjeda-jeda. Terus ke pengeluaran angin waktu ke chamber dan ditembakkan itu lebih memaksimalkan lagi, karena powernya pasti akan keluar semua, anginnya keluar semua. Kalau chambernya yang sudah rapi seperti itu. Nah, seperti di sini kokangnya pun juga kesannya berat, tapi dia bukan yang keset atau seret gitu. Jadi dia tetap halus. Nah, seperti itu. Walaupun dia kesannya berat tapi tetap halus, memang karena chambernya yang pengerjaannya sudah rapi. Dan unit ini juga untuk pengisian mimis dia sudah bisa magazin. Nah, di sini magazin. Yang pasti setiap unit dari FX Airgun biasanya kalau magazin
dia diberikan single shoot bawaan. Nah, single shoot bawaan seperti ini. Kalau kalian suka magazin ya nggak apa-apa, nanti tinggal beli magazinnya dan single shootnya dilepas seperti itu. Yang pasti kalau magazin bisa single shoot lah sering-seringnya ya, karena tergantung selera juga. Kalau kalian memang suka ya magazin ya pakai magazin, kalau seleranya suka ya single shoot ya pakai single shoot, tidak masalah seperti itu. Terus untuk pengisian anginnya yang pasti sudah mini coupler. Nah di sini sudah pakai pengisian angin mini coupler yang pasti bisa untuk pompa manual maupun kompresor, cuma harus disesuaikan colokannya, disesuaikan dengan mini coupler. Jadi kalau kalian bertanya bisa nggak isi kompresor di tempat pengisian angin seperti biasanya, seperti isi ban motor atau ban mobil, pertanyaannya adalah di sana ada nggak untuk pengisian mini couplernya, karena beda dengan pengisian yang ada di motor ataupun mobil. Kalaupun ada yang pasti bisa, kalau nggak ada ya pasti nggak bisa ban ngisi, karena dia harus apa ya, gigit maksimal, tergigit maksimal seperti itu. Dan kalau disarankan pun sebenarnya tidak disarankan untuk kalian mengisi angin menggunakan kompresor yang seperti ban atau yang lainnya, tidak disarankan. Lebih enak kalau memang kompresor yang asli untuk senapan angin itu sendiri. Bahkan kalau pompa manual pun yang memang khusus untuk senapan angin itu sendiri, karena dia juga butuh tekanan angin yang besar dan juga udara atau angin yang bersih untuk mendukung performa dan juga keawetan unitnya sendiri seperti itu. Makanya unit kalau kalian punya unit lebih enak kalian beli pompa manual yang memang sudah khusus untuk senapan angin, atau mungkin ya memang beli kompresor yang memang khusus senapan angin seperti itu. Nah unitnya sendiri untuk karena fiturnya cuma itu aja ya. Oh, cancel kokang juga ada, yang pasti ya cancel kokang juga ada. Nah ini dia juga sudah berikan bawaannya, yang pasti dilepas, karena kalau ketika kirim cancel kokang dipasang itu rawan patah kalau ke senggol-senggol seperti itu. Jadi kalian bisa pasang di kiri saja, untuk di sebelah kanan belum tersedia, jadi cancel kokang di kiri saja. Terus mungkin ada pertanyaan, untuk cancel kokang haruskah pakai cancel kokang? Nah sebenarnya tidak mas bro, kalian bisa cancel kokang juga langsung dari kokangnya. Ketika kalian kokang, nah ini terkokang nih, nah ini tinggal kalian tahan aja, tangan dua aja ya kita ya, kokangnya ditahan, jangan sampai dilepas, terus triggernya dipicu. Nah ketika ini nanti trigger kalian picu, kokangnya akan otomatis ke depan, karena dia nggak tertahan juga. Kita coba ya. Nah ini dia kalau saya lepas, dia akan kokangnya ke depan. Nah baru dilepas pelan-pelan. Di sini nanti udah tidak bisa ditembakkan seperti itu. Jadi jangan sampai dilepas. Nah nanti indikatornya bisa dilihat di cancel kokang juga. Ini belum terkokang, jadi kalau kalian kokang, nah kunci kokangnya atau baut kokangnya akan ke belakang. Nah ini otomatis terkokang. Jadi kalau kalian tembak juga pasti bisa. Misal ini ya, kita tembak ya. Nah bisa. Otomatis kalau sudah ketembak dia akan maju ke depan. Sama halnya ketika kalian cancel kokang. Kokang tahan, cancel. Nah ini sudah pasti tidak bisa ditembakkan. Seperti itu. Kuncinya, indikatornya seperti itu. Kalau kalian takut unit kalian masih kekokang atau enggak, bisa dilihat dari cancel kokangnya di sini. Biar kalian tahu, oh kekokang atau enggak ya. Seperti itu. Dan untuk kalian yang kalau mau kasih teleskop, kasih aksesoris lainnya, atau mungkin visir kalau jarak dekat ya, kalian bisa berikan di sini. Yang pasti relnya ini ada di ukuran 11 mm, jadi lebarnya ada di 11. Jadi kalau kalian cari teleskop, yang pasti mountingnya atau relnya itu disesuaikan dengan rel yang ada di teleskop FX Airgun ini sendiri yang ukurannya 11 ya, seperti itu. Nah untuk poppernya sendiri sebenarnya dia building atau bahannya, kayunya ini sudah solid ya, sudah kuat. Jadi dia bukan yang kayu-kayuan. Kayu-kayuan itu apa? Jadi dia memang udah kayu yang solid, pengerjaannya juga sudah rapi, detailnya pun dapat seperti ini.
detail di sininya, detail di tengahnya juga udah dapat. Belum lagi memang warnanya yang hitam tapi nggak glossy, jadi dia hitam yang matte seperti itu. Jadi enak banget, hitam dop lah ngarannya ya. Dan ini untuk di belakangnya, untuk bahu pipi ini bisa kalian tinggikan. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau kenyamanan kalian ketika menembak seperti itu. Jadi bisa kalian sesuaikan lagi. Nah, mungkin itu saja lah spesifikasi dari unitnya. Dan pasti kalian akan tahu kenapa unit ini banyak peminatnya. Karena memang unitnya yang powernya besar, belum lagi ini harganya terjangkau. Nah, kita habis ini akan bahas untuk harga spesial dari unit FX Airgun-nya ya. Oke. Nah, seperti itu. Dengan spek seperti itu tadi, yang pastinya bukan spek premium ya, bukan spek premium, tapi dia unit yang memang bisa power besar, dan untuk keseluruhan bagiannya memang sudah mendukung unitnya yang berpower besar. Tapi kalau kalian bertanya irit atau enggak, jawabannya tidak terlalu irit. Dengan power yang besar pasti akan butuh konsumsi angin yang lebih banyak. Dan kita punya wejangan ya, atau pesan ke kalian ya, untuk tabung. Semisal kalian ingin berburu, jangan gunakan, kita menghimbau untuk kalian jangan menggunakan pengisian angin yang terlalu banyak, semisal sampai di 300 lebih, karena kita selalu berikan batas aman itu ada di 2500 sampai 2700 PSI saja. Kalau ditanya bisa lebih atau enggak, yang pasti bisa, cuma kita tidak menjamin bahwa unit kalian atau tabung di unit kalian akan aman. Ketika kalian memberikan tekanan angin pengisiannya yang cukup tinggi, karena dia unit yang bawaan pabrik, sealnya biasanya seal yang memang gampang rusak, seal di tabungnya. Ketika kalian isi banyak atau tinggi, pasti sealnya nanti lama-kelamaan akan rusak dan pasti bocor seperti itu. Belum lagi karena mungkin kalau kalian tidak beli di toko kami, kita tidak menjamin tabungnya apakah aman untuk diisi dengan tekanan tinggi. Karena takutnya dengan 3000 PSI lebih bisa menyebabkan tabung kalian nanti yang meledak seperti itu. Kalau bahannya tidak bagus ya. Dengan bahan tabung dari FX Airgun yang duralium tebal seperti ini memang sudah cukup. Untuk di 3000 PSI memang bisa, tapi kita selalu sarankan di 2500 sampai 2700 PSI biar kalian unit kalian, tabung kalian aman-aman saja dan bisa awet dipakai cukup lama. Yang pasti tetap butuh servis ya. Jadi kalau kalian udah rasa memang unit kalian butuh diservis, ya diservis nggak masalah seperti itu. Dan untuk penyimpanannya sendiri, untuk tabung sendiri ini ada terkhusus mas bro. Jadi ketika kalian sudah pakai unitnya, ketika kalian ingin menyimpan unitnya, jangan sampai isi tabung itu nol, jangan sampai kosong. Jadi tetap harus diisi minimal 1000 sampai 1500 PSI. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah tabung kalian bocor ketika mengisi kembali nanti. Karena ketika tidak ada tekanan angin di tabungnya, pasti sealnya itu akan berbeda, sedikit tidak longgar, atau dia tidak penyesuaian diri sealnya dengan tekanan angin akan berkurang. Jadi tetap harus ada tekanan anginnya biar lebih menjaga ketika kalian isi lagi dia nggak bocor. Eman kan kalau kalian udah pakai, udah nyaman, udah enak, terus kok bocor. Dan memperbaikinya walaupun mudah tapi tidak semudah itu. Seperti itu, daripada kita harus keluar uang lagi untuk servis, mending kita jaga unitnya biar lebih awet dan tahan lama. Seperti itu mas bro. Seperti itulah untuk unit FX Airgun ini. Dan memang unit ini yang dengan power besar, fitur-fitur yang memang tidak terlalu banyak, dan berat yang masih hitungannya berat lah. Cuma ini menurut saya masih enak banget untuk kalian pakai berburu yang long range, berburu yang medium game. Jadi bukan big game tapi yang kasta rendahnya atau buruan yang rendahnya. Itu masih cocok. Belum lagi kalau kalian yang memang belajar senapan angin, ini bisa kalian gunakan juga, atau kita rekomendasikan juga untuk kalian yang memang baru belajar senapan angin. Karena di sini kalian akan bisa mempelajari senapan angin simple tapi juga berkualitas. Apalagi kalian nggak akan kecewa dengan hasil dari unitnya ini sendiri.
Seperti itu Mas Bro. Dan langsung aja kita ke harganya unit ini, karena saya juga tidak sabar untuk memberikan harganya. Let's go. Oke Mas Bro, untuk harga dari FX Airgun OD38 Classic ini bisa kalian dapatkan di harga Rp2.050.000, dengan catatan harga Rp2.050.000 itu harga unit only atau senapannya saja, seperti itu. Tapi kalau kalian ingin memperganteng unitnya atau kalian yang memang ingin beli aksesoris, kita di sini ada tebus murah untuk aksesorisnya. Salah satu atau salah banyaknya ya, salah banyaknya di sebelah sini ada aksesoris. Kita sebutkan untuk harga-harganya. Yang pertama untuk tas senapan angin yang warna hitam seperti ini, dia ada harga di Rp85.000. Terus di sini ada pompa manual untuk senapan angin, dimana ini yang pompa 3 stage harganya ada di Rp700.000. Terus di sana ada teleskop dari Spike, ya ini ukurannya 3 sampai 9 kali 40. Nah, teleskop ini ada di harga Rp350.000. Terus ada lagi Mimis Hercules, dia ini Mimis Hercules grainnya ada di 13,6 grain atau berat mimisnya ada di 13,6 grain. Dan untuk harganya sendiri ada di Rp150.000, seperti itu. Terus lanjut aksesoris sebelahnya, untuk tasnya, tas camo, di sini tas motif camo ada di harga Rp100.000. Terus di sini ada pompa lagi, pompa manual, ini ada yang 4 stage. Kalau tadi 3 stage, ini 4 stage di harga Rp900.000. Terus di sana ada lagi teleskop dari Spike, beda ukuran, itu ukurannya 3 sampai 12 kali 40. Nah, untuk harganya sendiri dia ada di harga Rp700.000. Terus di sini ada Mimis, kita balik dulu biar kelihatan. Nah, Mimis Barracuda Match ini grainnya atau beratnya ada di 10,65 grain. Nah, seperti itu. Itu aksesoris yang kita tampilkan hari ini. Tapi kalau kalian bertanya, adakah tebus murah untuk aksesoris lainnya? Yang pasti ada. Makanya kita jeda dulu biar kalian tahu aksesorisnya apa aja. Ini dia. Nah, itu tadi untuk tebus murahnya. Jadi kalau kalian minat dengan unitnya di harga Rp2.050.000, kalian bisa tambahkan juga beli aksesoris yang memang kalian butuhkan untuk unit kalian ini. Dengan power yang besar dan akurasi yang mantap, tinggal kalian pilih pakai aksesoris yang mana. Untuk mimisnya sendiri, kita pernah coba mimis pakai Barracuda Match maupun Hercules. Dia sama-sama bagus, tapi enak banget kalau dipakai di ini ya, Hercules juga enak karena dengan grainnya yang cukup berat, dia masih mampu untuk mendorong mimisnya, seperti itu. Cakep banget. Jadi kalau kalian minat, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di video ini, karena metode pembelian kita melalui nomor yang sudah tertera yang ada di video ini. Jadi kalian bisa tanyakan detailnya di sana. Dan kita juga pembayaran bisa COD maupun transfer lunas. Nah, kalian kalau mau COD bisa kalian tanyakan juga ke nomor yang ada di video, detailnya seperti apa, untuk biayanya berapa, bisa kalian tanyakan. Dan untuk transfer, kalian bisa ke nomor rekening yang ada di video ini. Pastikan nomor rekeningnya sama, jangan sampai salah. Kalau salah berarti nomor rekening saya, seperti itu. Gak apa-apa sih kalau masuk nomor rekening saya, tapi ya janganlah. Seperti itu tadi lah ya. Dan perlu diketahui juga untuk harga ini tadi semua belum termasuk harga ongkir maupun packingnya. Jadi kalian langsung juga tanyakan, tidak masalah. Kalian konsultasi, kalian bicarakan lah dengan CS kami atau nomor yang sudah tertera di video ini. Seperti itu. Dan untuk kiriman kita pastikan akan selalu cepat kirim, karena nanti akan cukup lamanya di ekspedisi ya. Jadi bukan di kami. Karena semakin cepat akan semakin enak ketika kalian terima dan langsung berikan testimoninya, biar kita tahu bagaimana kepuasan Mas Bro sekalian dengan unit-unit yang ada di pusat senapan murah, seperti itu.
Dan mungkin kalau kalian punya komentar tentang video ini atau unitnya, atau bahkan kalian yang sudah merasakan unit FX Airgun OD38 Classic ini, bisa kalian komentar juga, taruh komentarnya di kolom komentar, biar kita tahu juga bagaimana sih pendapat mereka atau mas bro sekalian di luar sana yang sudah merasakan unit seperti ini. Seperti itu. Mungkin kalian mau share pengalaman dan lain sebagainya, bisa langsung aja komentar dan kita akan menanggapinya. Yang pasti dengan fast respon. Dan kalian perlu ketahui juga untuk jam fast respon di CS kami atau di nomor yang ada di video itu ada dari jam 7 sampai jam 9 malam yang pastinya WIB. Jadi kalian dengan chat atau menghubungi nomor itu di jam segitu, pasti kita akan usahakan fast respon untuk membalas pesan kalian. Seperti itu. Dan itu saja video kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, maupun share video ini dan channel Pusat Senapan Murah. Seperti itu. Dan mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya Ledi pakai Y. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.